Produk-produk hair oil atau hair serum ini dia mengandung silikon. Hah? Di hair serum ada silikon? Capek gua, rambut rontok terus. Ya apalagi gua yang pakai jilbab, rontoknya banyak banget. Tenang, semua pasti ada solusinya. Jadi di video kali ini aku mau ngobrolin tips stop rambut rontok dalam waktu hanya 7 hari. Beneran hanya 7 hari. Beneran kalau temen-temen jalanin tipsnya dengan tepat. Makanya tonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena semua poinnya penting banget. Tips yang pertama, cari tahu apakah rambut rontoknya itu normal atau abnormal. Jadi rambut rontok yang normal adalah kurang dari 100 helai per hari. Kenapa begitu? Karena rambut kita itu punya fase-fase pertumbuhan. Jadi rambut itu punya 3 fase. Ini gambarnya ada di sini. Yang fase pertama adalah fase anagen, dimana rambut itu bertumbuh mulai dari anak rambut, kemudian dia bisa bertahan sekitar 2-6 tahun. Fase yang kedua itu adalah fase katagen, dimana dermal papilnya itu udah mulai menjauh dari matriks rambut sehingga nutrisinya menurun, jadi rambut jadi lebih tipis. Nah, ini disebut dengan masa transisi. Fase yang ketiga itu adalah masa atau fase istirahat, dimana rambut itu rontok tercabut dari akarnya, dan ini biasanya sekitar 2-3 bulan. Setelah fase telogen, nanti dia akan balik lagi ke fase anagen, dimana anak rambut itu akan tumbuh lagi. Jadi kalau teman-teman ngalamin rontok rambut yang kurang dari 100 helai per hari, itu masih normal. So, jangan panik. Kemudian kalau yang lagi mau program untuk mencegah rontok atau mungkin ingin menumbuhkan anak rambut yang baru, juga jangan overestimate ya. Jangan udah treatment ini itu terus ngarepnya seminggu 2 minggu udah rambutnya udah mulai lebat lagi, karena semuanya butuh proses. Tips yang kedua, cari apa penyebab rambut rontok. Nah, ini penyebabnya bisa banyak banget, mulai dari penyakit autoimun kayak psoriasis, itu bisa bikin rambut rontok yang abnormal, rontoknya terlalu banyak, lebih dari 100 helai per hari. Kemudian ada ketombe, ada jamur di kulit kepala, itu juga bisa pengaruh banget. Jadi kesehatan kulit kepala harus benar-benar dalam kondisi yang baik. Kemudian pengaruh dari faktor hormonal nih. Nah, perubahan hormonal pada ibu hamil atau habis melahirkan, premenopause, nah itu juga bisa mempengaruhi terjadinya kerontokan pada rambut. Nah, setelah diidentifikasi apa penyebabnya, pastikan penyebab ini bisa dihilangkan atau diminimalisir. Kenapa? Karena kalau udah treatment tapi penyebabnya masih ada, nah itu biasanya hasilnya juga nggak bisa maksimal. Tips yang ketiga yaitu selalu jaga kebersihan dan juga kesehatan kulit kepala dan juga batang rambut. Nah, kayak tadi ya udah aku jelasin, salah satu penyebab dari rambut rontok yang abnormal adalah adanya ketombe. Nah, ini bisa teman-teman pilih shampoo anti ketombe yang ada di pasaran. Salah satu produk anti ketombe yang aku rekomendasikan dan nggak sulit juga carinya adalah sampo Shelsan. Tapi kalau untuk ketombe yang berat atau mungkin sudah kronis, sudah terjadi sekitar 1 atau mungkin 2 bulan, saranku sebaiknya diperiksakan ke dokter. Bisa jadi teman-teman butuh shampoo yang bahan aktifnya lebih tinggi, atau mungkin butuh juga obat-obatan oral untuk membantu menghilangkan ketombenya. Pastikan juga kondisi batang rambut juga selalu bersih. Mungkin teman-teman yang sering pakai hair oil atau vitamin rambut, nah itu pastikan produk yang dipakai itu tidak menyumbat pori-pori di kulit kepala. Jangan lupa juga untuk pilih shampoo dan conditioner yang sesuai kebutuhan kulit kepala dan rambut teman-teman. Mungkin di next video aku akan bikin review tentang beberapa shampoo dan juga conditioner yang udah pernah aku pakai. Jadi biar nggak ketinggalan infonya, jangan lupa di like video ini, subscribe juga di bawah, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Tips yang keempat, beri nutrisi tambahan untuk kulit dan juga batang rambut. Nah, ini nutrisi ini banyak banget macamnya, mulai dari conditioner, itu juga nutrisi tambahan ya, hair oil, hair vitamin, hair tonic, kemudian nutrisi yang kita makan, diet kita sehari-hari, dan bahkan juga advance treatment yang bisa dilakukan di klinik kecantikan oleh dokter. Oke, coba kita bahas satu-satu deh ya. Yang pertama, hair tonic nih yang paling banyak sering dipakai. Nah, itu biasanya pemakaiannya di kulit kepala. Nah, itu banyak mengandung vitamin, dan juga pastikan hair tonic yang teman-teman pakai ini sesuai dengan jenis kulit kepala teman-teman. Karena jenisnya banyak banget hair tonic, ada yang mulai dari cair, ada gel, ada yang spray, jadi banyak banget macamnya. Terus ada juga yang namanya hair serum, atau ada yang nyebutnya hair vitamin atau hair oil. Nah, ini biasanya dipakai setelah keramas. Ada yang dia bentuknya gel, ada yang bentuknya lotion. Jadi dioles langsung di batang rambut. Dan biasanya produk-produk hair oil atau hair serum ini dia mengandung silikon. Hah? Di hair serum ada silikon? Tapi tenang, silikonnya ini silikon baik yang dia justru fungsinya untuk menjaga batang rambut dari proses hair styling. Jadi misalkan teman-teman yang habis keramas itu sukanya biar cepat kering atau mau di styling rambutnya. Nah, silikon pada hair serum ini justru melindungi batang rambut dari panas hair dryer ataupun catokan yang teman-teman pakai. Jadi silikonnya silikon baik ya. Kemudian ada juga hair oil yang pemakaiannya itu sebelum keramas. Nah, itu biasanya langsung di kulit kepala dan juga diratakan ke semua batang rambut. Terus didiamkan mungkin sekitar 1-2 jam. Nah, itu juga bisa untuk membantu memberi nutrisi ke kulit kepala dan juga menguatkan akar rambut. Nah, ini hair oilnya macam-macam, ada yang avocado oil, ada almond oil, bisa juga pakai olive oil. Nutrisi berikutnya adalah krim bath atau hair spa di salon. Ini udah aku kangen banget pengen hair spa di salon karena pandemi ini udah lama banget nggak ke salon. Jadi nutrisi tambahannya tuh biasanya dia bentuknya krim yang dioleskan tebal di kulit kepala dan juga di batang rambut, terus dimasas. Nah, untuk teman-teman yang rontoknya parah banget, masas di bagian kepala atau di bagian rambut itu diusahakan nggak boleh terlalu kuat dan nggak boleh terlalu lama ya, karena proses massage itu sebenarnya dia tujuannya baik untuk melancarkan sirkulasi darah, tapi bisa juga massage yang terlalu kuat dan terlalu lama itu bikin rambut yang udah tipis itu dia malah jadi rontok. Jadi secukupnya aja massage untuk di bagian kepala dan batang rambut. Kalau massage untuk di bahu, untuk di leher, di punggung, di lama-lamain nggak apa-apa, kan malah enak ya. Nutrisi tambahan berikutnya untuk rambut bisa dengan melakukan advance treatment di klinik kecantikan. Nah, ini mulai dari ada produk-produk hair care yang bisa dipakai, mulai dari shampoo, conditioner, kemudian hair tonic ataupun hair serum. Nah, ini biasanya memang tidak dijual bebas karena penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Kemudian ada juga untuk treatment minimal invasifnya seperti dermapen, skin booster khusus kulit kepala, ataupun PRP. Dan yang nggak boleh lupa juga nutrisi. Nah, jadi makanan yang setiap hari kita makan itu diusahakan beragam. Nah, biasanya teman-teman yang lagi melakukan diet super ketat, nah itu pengaruh juga. Jadi rambutnya gampang rontok, rontoknya jadi lebih banyak dibandingkan biasanya. Kenapa? Karena nutrisinya berkurang. Jadi untuk teman-teman yang lagi diet, tetap diusahakan semua nutrisinya terpenuhi secara seimbang, seperti zat besi, kemudian zinc. Nah, ini penting banget untuk pertumbuhan dan kesehatan rambut. Kemudian tips yang kelima, ini tips yang paling penting, yaitu harus menjalani semua tips yang tadi udah aku sebutin. Kan percuma ya udah tahu tipsnya tapi nggak dijalanin, ya rambut rontoknya juga nggak akan berkurang. Ada satu quote tentang rambut yang aku suka. Dia bilangnya, invest in your hair, it's the crown you never take off. Jadi
ya emang mau sampai kapanpun, dan juga meskipun kita berhijab ya, di hadapan suami nih, rambut tuh kan tetap jadi mahkota. Jadi jangan lupa untuk ikuti semua tipsnya untuk mengurangi rambut rontok teman-teman, dan juga bikin kulit dan rambut juga jadi lebih sehat. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Makasih buat yang nonton, dan makasih banget buat yang udah like video ini dan juga udah subscribe. Itu benar-benar bikin aku lebih semangat untuk bikin video-video edukasi berikutnya. Bye-bye.